Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi yaumi 'idil fitri. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mulki wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar rasulun wa nabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi adada imani. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha sirran wa alaniyah tajidu indaha fawzan wa najah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana
a'da'aka a'da'ad-din wa ahli kalimataka ila yaumiddin wansur ibadakal muwahhidin al-mukhlisin fi Afghanistan was Suriah wal Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Semburat mentari senja tenggelam di ufuk cakrawala. Kejadian kemarin sore di kampung Mulai Jalan. Ada seorang anak kecil yang menangis merengek kepada ibunda untuk meminta dibelikan baju baru. Sang ibunda yang bijaksana lalu berkata kepada Ananda tercinta, wahai Ananda Bohati, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, laisal 'idu liman libasuhul jadid walakinnal 'idu liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang memakai baju baru, wahai anakku. Akan tetapi hari raya itu hanya pantas bagi kita, bagi warga Mulai Jalan, bagi warga Lusmamen yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya demi menyenangkan hati anaknya, sang ibunda membawa anaknya ke kota. Sesampainya di kota, Ananda tersebut melihat seorang pengemis sedang meminta-minta di emperan sebuah toko. Seketika sang Ananda berkata kepada ibunya, wahai ibunda tercinta, tidaklah mengapa apabila aku tidak mendapatkan baju baru pada tahun ini, karena masih ada baju yang lama. Lebih sedih nasib seorang peminta-minta yang hari ini menggadaikan tangannya untuk memohon belas kasihan kepada sesama manusia. Sepeninggal kedua ibunda dan Ananda ini, si peminta-minta tersebut melihat sebuah ambulan lewat di depannya. Lalu seketika dia pun bersyukur, alhamdulillah, di malam Idul Fitri Engkau masih berikan aku kesehatan ya Allah, dibandingkan orang yang berada di dalam ambulan. Ambulan itu berada dan melaju kencang menuju rumah sakit Juhmutia. Si pasien didorong di atas berangka melewati kamar mayat. Seketika dia pun bersyukur, alhamdulillah, aku masih bisa merayakan Idul Fitri dengan selembar nyawa, dengan secercah asa. Allah masih berikan aku jiwa sehingga aku masih bisa hidup di dunia yang fana ini, dibandingkan dengan orang yang sudah meninggal di kamar mayat tersebut. Ternyata hanya orang yang sudah meninggallah yang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Hari ini sudah sepantasnya kita memuji Allah. Hari ini sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah seorang yang selalu kita sampaikan dan kita sholat beserta salam kepada beliau. Beliau pernah bersabda, afdalud du'ai alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah mengucapkan alhamdulillah. Dan ini yang diteruskan kepada keluarga, sahabat, serta para tabi'in. Seterusnya kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama yang mu'tabar.
juga Rasul berpesan, asykurukum lillah, asykurukum linnas. Orang yang paling pandai bersyukur di antara kepada Allah adalah orang yang pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Hari ini saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya dan seluas-luasnya beserta kata ikraman takmin Tuhan kepada yang mulia Al-Mukarram, seorang ulama besar, Tengku Imam Syekh di Masjid Baitul Khairat Mulai Jalan, dan beliau adalah pemimpin kami saat melaksanakan haji Abu Ibrahim Mulai Jalan. Seterusnya kepada Bapak Syekh Tengku Imam serta imam yang memimpin sholat Idul Fitri kita barusan Tengku Nadar, dan seterusnya kepada keluarga orang tua, handai taulan dan rekan orang tua teristimewa, kepada Abu, Abia, Walid, Abadi, kaum Abi dan kaum Ummi sebagai jamaah Idul Fitri yang hari ini berniat iktikaf dalam Masjid Baitul Khairat setelah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama tadi. Allah berikan kita karunia yang tak terhingga. Hari ini Allah masih berikan kita sedikit nyawa untuk bisa merebut kenikmatan di hari yang fitri. Waktu yang kian berganti hendaknya selalu kita syukuri. Dalam suatu riwayat, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah berfirman kepada Nabi Daud, innal aqilah hakiman la yakhlu min arba'ati sa'atin. Sesungguhnya orang yang berakal dan bijaksana waktunya selalu dipenuhi dengan 4 hal. Sa'atun yunaji biha rabbahu, ada waktu yang dia gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Wa sa'atun yuhasibu biha nafsahu, ada waktu yang dia gunakan untuk bermuhasabah dan introspeksi diri. Wa sa'atun yamshi biha ila ikhwanihi allati yukhbirunahu fi uyubi nafsihi, ada waktu yang dia gunakan untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang mengabarkan tentang aib dirinya. Wa sa'atun yuhalli baina nafsihi wal ladzati halal, dan ada waktu yang dia gunakan untuk meraih rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita ringkas bahwa seseorang yang berakal dan bijaksana menggunakan waktunya untuk 4 hal. Yang pertama untuk ibadah, yang kedua muhasabah, yang ketiga rahmus silah, dan yang keempat untuk rihlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan coba bahas satu persatu penggunaan waktu yang keempat di hari raya Idul Fitri yang sangat suci dan berseri pada hari ini. Yang pertama, kalau ayah Tuhan asal surga Allah, waktu kita Idul Fitri digunakan untuk ibadah. Setidaknya ada 2 ibadah yang dapat kita lakukan pada hari raya Idul Fitri ini. Yang pertama sholat, yang kedua takbir. Sholat, alhamdulillah hari ini kita menjumpai 2 hal yang sangat besar. Ada sholat mingguan, yaitu Sayyidul Ayyam hari ini, hari Jumat. Dan ada juga sholat tahunan. Hari ini kita baru saja melaksanakan sholat Idul Fitri. Berjumpanya kedua sholat pada hari ini merupakan pertanda bahwa hari ini adalah hari yang sangat agung dan patut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shawmu yasumuna wal fitru yaftiruna wal adha yadhur." Hadis riwayat Tirmizi. Puasa kamu lakukan bersama. Iftar ataupun hari yang fitri kalian laksanakan sholat Idul Fitri bersama. Dan adha kalian menyembelih bersama-sama. Kita lakukan sholat Idul Fitri, kita lakukan sholat Jumat nantinya.
Ini merupakan pertanda bahwa sholat adalah awalul ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah. Sholat adalah sesuatu yang pertama ditanyai ketika hari kiamat. Jadi jangan sampai nanti ketika sholat Jumat masjidnya sudah kosong. Baik sampai di masjid lebih urang yang lagi sedekah daripada urang yang sembahyang. Karena terkadang kebanyakan orang yang minta sedekah pun membuat kita menjadi risih. Uronyo uro Idul Fitri, uronyo nasmayang Jumat. Karena di jamaah terakhir yang banyak urang yang sedekah. Ada seorang jamaah yang pernah mengeluh kepada saya, Ustaz, saya merasa emosi ketika menjumpai orang yang minta sedekah. Kenapa? Gini Ustaz, kebanyakan di simpang jalan ada orang yang minta sedekah, lalu ketok-ketok kaca kita. Lalu saya katakan, kalau Anda tidak punya uang, silakan tolak dengan cara tebus. Idfa' billati hiya ahsan. Karena sedekah yang disampaikan dengan tidak ikhlas ataupun dengan mengejek itu akan sangat tidak diterima oleh Allah. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha azab. Perkataan yang baik dan permintaan maaf jauh lebih bagus daripada sedekah yang diikuti dengan pernyataan yang menyakitkan. Bukan gitu Ustaz Gunawan. Saya emosi melihat orang yang ketok-ketok kaca saat di simpang lampu merah. Kalau saya naik mobil nggak apa-apa. Permasalahannya saya naik Honda yang diketok kaca helm Ustaz. Oh, kalau itu wajar emosi. Karena itu ternyata bukan kaum du'afa, tapi mereka adalah kumpulan para jambu. Loh, kok kumpulan jambu Ustaz? Ya, itu disebut kaum du'afa. Jadi seperti jus du'afa, itu kaum du'afa, kaum du'afa yang tidak punya adab dan tata krama. Jadi perbanyak amal ibadah kita, terutama sholat di hari Idul Fitri. Yang kedua ibadah yang dapat kita lakukan yaitu takbir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ayat ini merupakan sambungan dari ayat 183 tentang kewajiban puasa. Apabila kamu telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, kamu boleh merayakan Idul Fitri. Syaratnya apa? Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan. Walitukabbirullaha, dan bertakbirlah kepada Allah. Ala ma hadakum, di atas apa yang Allah hidayahkan kepadamu. Wala'allakum tashkurun. Allah perintahkan kita untuk bertakbir dan memuji Allah atas segala sesuatu nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kepada Nabi Muhammad Allah mengajarkan, "Idza jaa nasrullahi wal fath," apabila datanglah kemenangan Allah dan Fathul Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat orang berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Sekarang di hari yang fitri, takbir merupakan amal yang harusnya kita lakukan hari ini sampai nanti tiba sholat asar. Kita lakukan takbir, kita lakukan seperti tadi sebelum kita sholat, kita lakukan takbir. Sekarang kita akan coba takbir bersama-sama untuk semangat kita merayakan takbir pada hari raya Idul Fitri ini. Kita akan coba takbir bersama-sama. Semuanya pada hafal kan? Semuanya pada bisa? Yang nggak bisa nggak usah tanya sama kawan. Kerjakan masing-masing soalnya. Makanya malam belajar deh. Kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasakan gema takbir yang masuk ke dalam relung hati kita. Rasakan takbir yang harus kita lakukan dan berhenti waktunya sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri tadi. Jadikan takbir
dan sholat sebagai penanda bahwa waktu kita gunakan untuk ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, kaum minutwa asal syurga Allah. Waktu kita gunakan untuk muhasabah. Artinya apa? Kita baru saja melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selama sebulan penuh Ramadan, kita lakukan berbagai aktivitas, kita lakukan berbagai amalan. Dan ada amalan yang harus kita lakukan terus walaupun di luar Ramadan, yaitu minimal membaca Al-Quran dan beriktikaf di dalam masjid rumah Allah. Al-Quran adalah sesuatu yang selalu didawamkan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadun ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah itu lebih dermawan di saat bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpainya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin fi Ramadan. Dan sesungguhnya Jibril menjumpai Rasulullah di setiap malam Ramadan. Hingga Rasul Quran untuk sama-sama bertadarus Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kalam Allah yang diturunkan melalui Jibril, diteruskan melalui suara kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat kepada tabiin, tabiin, hingga seterusnya kepada kita sekarang. Makanya Al-Quran ini harus dipelajari. Al-Quran harus menggurih, hancit menggirih. Di sekeliling kita ada daya, ada balai pengajian. Kunjungi, belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bayangkan apabila kita mengaji tanpa berguru. Dari pun dalam Al-Quran kita akan baca alama. Karena kita tak tahu baca alif lam mim. Jadinya alamat. Dan bayangkan apabila kita kadang-kadang tadarus baca Yasin bersama-sama. Ulun yang hancur baca Al-Quran, dia akan ngomong yarji'un, yunfiqun, karena hendak dibaca. Dan hal ini yang bahaya. Al-Quran memiliki berbagai kosakata, berbagai huruf. Bahkan ada huruf-huruf yang sangat unik. Ada huruf A, ada huruf Q, ada huruf T. Huruf ini tidak ada dalam kosakata bahasa Indonesia manapun. Bahasa Aceh tidak ada huruf ini. Contoh, misalnya huruf T. Huruf T itu paling ada di bahasa Inggris. Misalnya, where are you come from? Dari mana kamu berasal? I come from Perth. Saya berasal dari Perth, Australia. Itu huruf T. How about your health? Bagaimana kesehatanmu? Itu ada dalam bahasa Inggris. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia tidak ada. Anak huruf saya suka sama kamu, tidak ada. Karena huruf ini tidak dikenal dalam bahasa Indonesia dialek apapun. Dalam bahasa Aceh dan bahasa pun tidak dikenal. Makanya orang yang diberikan karunia oleh Allah untuk hidup, tapi dia tidak membaca Al-Quran, maka seperti dia punya smartphone yang punya banyak fasilitas, ada voice recorder, ada MP4, ada segala macam fasilitas, tapi yang dia tahu cuma 2 tombol merah sama tombol hijau. Tombol hijau untuk telepon, tombol merah untuk tutup telepon. Alangkah rugi. Kenapa? Begitu banyak fasilitas Allah berikan dalam Al-Quran. Inilah tugas kita untuk selalu mempelajari Al-Quran. Terkadang di kitanya lebih senang menyanyi daripada mengaji. Anak-anak kita lebih hafal lagu daripada bisa menghafal Al-Quran. Padahal menyanyi, sekarang kita tahu bukunya banyak yang mengatakan ini tidak benar. Bahkan ada sekarang beatbox lagi. Beatbox dikatakan juga haram hukumnya. Bayangkan, terkadang anak-anak kita lebih hafal lagu. Ternyata lagu-lagu kita selama ini membuat kita gampang diketahui profesinya. Apabila kita nyanyi lagu, guru hidup putra kerja katanya. Contoh misalnya, lagu Bang Taib, 3 kali puasa, 3 kali lebaran.
Pokoknya anak gowo, leher ke puasa, leher ke makan, leher ke raya anak gowo. Berarti putra profesi Bang Taib, ya supir truk. Lalu begadang, itu pasti profesinya satpam. Begadang, ya. Menghitung hari, pasti profesinya apa? Pegawai negeri. Ya, aduh kira pajar gaji hebat, pajar gaji putra, pre-gaji itu. Alaku menghapus jejakmu, yang seperti pekerjaan cleaning service. Tenda biru, yang urut pasang tenda. Kadang-kadang ada yang tenda yang warna biru, ada yang hijau, kadang-kadang ada. 2 cincin, urut buka ada cincin. Ya kan, sudah ada. Buku ini aku pinjam misalnya, itu berarti urut jaga pustaka. Lagu dewa itu punya kosong, yang berarti urut kena pilih. Kosong. Sudah jelas profesinya. Selimut tetangga, nah, itu apa profesinya? Ya, laundry ya. Jadi hendaklah kita sekarang merubah adat kita, merubah kebiasaan kita. Jangan lagi cuma menyanyi, tapi kita rubah menjadi mengaji. Karena Al-Quran diturunkan Allah sebagai hudan linnas, wabayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua untuk muhasabah yaitu i'tikaf di dalam masjid. Setelah bulan Ramadan berakhir, kita masih harus melaksanakan i'tikaf di dalam masjid. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita agar beriktikaf sambil bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh Allah nantinya. Sambil kita bermuhasabah, tadi kalau ingat isya. Dekli, kenapa dengan i'tikaf dekli? Dekalan urut dengan dekli katanya pakan bangun ada dekli dalam putingan Indonesia. Bukan, saya teringat mantan. Rupanya gagal move on. Jadi masih teringat mantan. Teringat dosa-dosanya dengan mantan. Maksudnya banyak dari dosa dengan mantan. Tapi i'tikaf disuruh kita untuk bermuhasabah menghitung dosa-dosa kita. Bahkan Rasulullah SAW selalu bermuhasabah dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi kita yang pernah pergi haji atau berangkat umrah, kita terkadang disempatkan untuk masuk ke ruang yang namanya Raudhah. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Sesuatu di antara rumahku dan mimbarku, kata Rasul, adalah kebun dari kebun surga, dan itu tempat mustajabah doa. Nah, perhatikan, setelah mimbar Rasulullah, bagi yang sudah pernah pergi haji atau umrah, setelah mimbar ada mihrab, setelah mihrab ada makam Rasulullah. Makam Rasulullah sebelumnya adalah rumah Rasulullah, dan beliau meninggal di dalam rumahnya. Saat Rasulullah meninggal, kaum muhajirin dan kaum ansar bertengkar. Kaum muhajirin minta Rasulullah dimakamkan di Mekah, sedangkan kaum ansar minta Rasulullah dimakamkan di Madinah, minimal di Baqi'nya. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa Rasulullah berwasiat, makamkan aku di tempat aku meninggal. Maka digalilah kuburan di bawah tempat tidur Rasulullah. Ini contoh hadis yang tidak perlu kita tiru. Jadi urun-urun apa yang masih yang meninggal itu, nah kubulung dalam rumah. Nyam yang nak kata kayaknya rumah nak kubulung itu anak gote, karena kuburan dalam kamu. Sayyidatina Aisyah, kekasih Rasulullah, istri tercinta Rasulullah, bahkan harus pindah ketika kuburan Rasulullah berada di situ. Rasulullah sangat cinta kepada istrinya, bahkan kepada Aisyah dalam hidupnya beliau memanggil, "Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan." Apakah kita boleh berbuat seperti itu? Boleh. Kita boleh panggil istri kita, "Ya Humairah," boleh panggil. Tapi Ustaz, permohonan klaim Ustaz, gak apa-apa, untuk menyenangkan hati istri bohong sedikit gak apa-apa. Pujilah dia, "Hani, babe anakku." Mereka jujur sekali pun jangan klaim, kajak kenal klaim. Yang istri menyodorkan lagi anakku, tidak akan itu klaim itu. Yang tujuh buah anak ini pasti klaimnya.
Oh malam diklaimnya hanya kenapa? Sabi lang pinatnya lagi yumagun di pegawai kita tapi baca klaimnya. Tapi sabi itu si klaim. Rasulullah mencintai istrinya dan memanggil dengan panggilan terbaik. Khairukum khairukum li ahlikum. Orang yang terbaik di antara orang terbaik dengan istrinya. 2 tahun setelah meninggalnya Rasulullah diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar dimakamkan dengan wasiatnya di samping Rasulullah. 5 tahun setelah meninggalnya Rasulullah meninggallah Sayyidina Umar dan beliau pun dimakamkan di samping Rasulullah. Rumah Rasulullah sekarang menjadi makam Rasulullah. Di samping pertamanya itu ada tiang. Tiang itu disebut Ustuwanatus Sarir. Ustuwana artinya tiang, sarir artinya tempat tidur. Ternyata Rasulullah saat beriktikaf di dalam masjid berdiri di tempat ulwa masjid, ulwa rumah yang berdiri di dalam masjid, tempat Rasulullah. Jadi ini dalil bahwa kita boleh tidur di dalam masjid. Tapi tempat Rasulullah kan ada spring bed, karena tak apa kenapa? Yang hansip Rasulullah ketika tidur bahkan berbekas pelepah kurma di bahunya. Sampai para sahabat menitikkan air mata. Ya Rasulullah, biarkan kami menggantikan tempat tidur dengan kasur yang lebih layak bagimu. Engkau sayyidun nas, engkau pemimpin manusia. Tapi Rasulullah tidak mau. Kalau kaum ini mau coba tes dengan, itu tes dengan bak sawit ataupun kol sawit kecil. Karena konsep cipta dua belah dengan kurma. Tapi bedanya menyokong kurma langsung tidak baju, sedangkan sawit yang hari ngomong. Itu bedanya bahasa dengan kurma. Rasulullah tidur di dalam masjid dalam keadaan terlentang. Jadi kalau kita tidur dalam masjid boleh, tapi terlentang. Bekaju. Kalau kita terlungkup, kuah belacan yang malapahnya itu tidak ada sajadah dan mengganggu urun maka kita sembahyang tasbih dan berpegang dan bergumul untuk sembahyang tasbih dalam sujud yang berkrip akan baca tasbih di belum. Musallah be sejadah be kuah belacan maka dari babahnya kecil belum yang paham juga langsung pengen beda itu hidup be belacan maka dari pikirannya. Jaga dalam iktikaf kita. Karena iktikaf dalam masjid adalah sesuatu yang boleh kita lakukan. Di samping Ustuwanatus Sarir, di sampingnya ada tiang namanya Ustuwanatul Wufud, yaitu tiang di mana Rasulullah selalu menunggu tamu. Geprek jamnya Pak Kamenya. Belah dari Ustuwanatul Haris, artinya tempat para penjaga, atau disebut Ustuwanatul Ali karena Ali yang sering menjaga Rasulullah. Nah, kebanyakan orang yang pergi bersama saya, pergi umrah, pergi haji, wadah dan menjelaskan anak boleh. Ibu Haji ini menjelaskan masalah yang kami